saya bahas itu adalah yang sering terjadi, yang banyak aneh-aneh sebenarnya, yang ngatasinya tuh aneh-aneh. Ini yang sering terjadi. Jadi anak ini mama tertarik dengan rasa kecut. Banyak ternyata anak itu yang tertarik dengan rasa kecut. Terus saya ngomong sama mamanya, kamu kan tadi bilang tuh semua cara sudah dicoba. Sudah ndak makanannya kamu kasih jeruk nipis atau kasih jeruk lemon? Terus mamanya bilang, iya belum coba, gitu kan. Lah ya makanya kalau gitu tuh jangan bilang semua cara sudah dicoba, semua resep sudah dicoba. Ya ndak mungkin, gitu kan. Ndak mungkin ada anak nggak mau makan. Coba dulu pulang, kasih jeruk nipis. Atau makanannya kamu buat versi yang kecut-kecut gitu loh, tom yum, versi anak-anak tapi tom yum, sayur asem, garang asem, itu banyak ternyata anak-anak tuh doyan loh mam. Tapi mamanya nggak pernah kepikiran. Mamanya kan cuma bingung mikirin ayam goreng misalnya, ya kan. Terus apa sama apalah ayam itu kan pernah dibuat kecut-kecut. Terus dia bilang nggak pernah lah. Ya itu makanya jangan ngomong atau mendiagnosa sendiri kalau anaknya nggak mau makan. Ya, jadi ada lagi ini kasus yang banyak sekali terjadi. Ini paling banyak. Jadi ada mama bilang, anaknya dari 6 bulan sampai 8 bulan tidak mau makan apapun, cuman minum ASI. Ya, dia sudah dicoba dari masa MPASI, dikasih apapun juga dia enggak mau. Karena dia orang kaya, dia curhat sama saya. Dia sudah sampai konsul ke dokter di luar negeri karena dia pengen mencari cara anaknya mau makan. Saya salut mam sama mama kayak gini. Saya salut tuh bukan karena dia kaya terus dia bisa konsul ke luar negeri, bukan. Saya salut itu karena baru kali ini saya ngadepin mama itu mindsetnya bener. Dia tahu loh anaknya minum susu tok itu salah. Dia tahu anaknya minum susu aja itu nggak baik. Dia nggak mungkin bisa mendapati anaknya pasti bisa pinter kalau cuman minum susu aja. Dia tahu. Jarang ada mama kayak gini. Biasanya mama-mama itu kalau anaknya nggak mau makan, ya wes pokoknya susunya masuk. Ya toh, nggak mau makan, ya wes pokoknya camilannya masuk. Semakin dikasih camilan tambah dia nggak mau makan. Percayalah, anak kalau misalnya kamu bilang anak saya cuma mau nyamil nggak mau makan, oh iya, karena semakin kamu kasih camilan itu kamu merusak hormon yang mengatur nafsu makan. Makanya anaknya nggak mau makan. Nah, terus saya bilang, mam, kamu pasti akan tak carikan cara anak kamu harus makan. Saya suka soalnya sama mindset kayak gitu tuh, seneng sekali saya. Daripada mama itu kalau anaknya ndak mau makan ganti susu, ndak mau makan ganti susu, ndak mau makan ganti susu. Sudah tahu perkembangan otak anak itu ndak bisa cuman didapat dari susu, yuk terus dikasih susu. Tapi mamanya kepingin anaknya pinter, terus dari mana? Ya kan? Terus waktu saya cek anaknya gitu kan, bener mam, justru itu bikin anak kurang gizi, susah fokus. Oh iya, banget. Ada mama yang komplain, kenapa anak saya nggak bisa fokus? Terus tak tanyain, anak kamu minum susu toh? Ya iya, ya sudah, nggak mungkin bisa perkembangan otak ini mam. Itu nggak mungkin bisa didapat dengan sempurna kalau anak kamu tuh kerjaannya setiap hari cuman susu terus. Nanti nggak bisa fokus, suka tantrum, nangisan, emosian kayak gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah mama ini waktu konsul cerita sama saya, anaknya kalau minum air harus dingin, kalau gak dingin gak mau. Saya akhirnya langsung tahu, anak ada tipe-tipe anak seperti ini yang punya sensitivitas suhu di bagian mulutnya itu spesifik banget. Anak ini gak butuh rasa, anak ini gak butuh selera, anak ini butuh suhu. Jadi mamanya tuh sampai cerita dia sudah panggilin chef khusus MPASI. Yo namanya orang kaya bebas ya, dipanggilin chef khusus MPASI. Tapi anaknya enggak mau makan sama sekali, ya toh. Jadi anaknya ya cuma mau minum susu gitu aja. Terus saya bilang percuma kamu manggilin chef, anak kamu cuma butuh suhu. Solusinya kamu pulang, makanannya masukin ke kulkas. Ya, makanannya kamu masukin ke kulkas. Kalau ASI aja gimana ya, sama toh kan. Makanya kenapa ada makanan pendamping ASI, bukan makanan pendamping sufor loh judulnya, makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena memang ASI aja sudah ndak cukup. Tapi kan mama kan kadang gini, ya wes lah pokoknya yang penting anaknya nyusu. Itu perkembangan otak ini loh mam ndak bisa.
Ya, nggak bisa. Makanya kalau nggak gitu kan namanya gini, bukan ASI, bukan MPASI, makanan pendamping sufor. Jadi kalau yang ASI ya biarin ASI aja. Yang sufor baru ada makanan pendamping sufor. Nggak ada. Namanya tuh makanan pendamping ASI. Karena apa? ASI itu kan sebagus itu toh, cairan sebagus itu. Itu aja nggak cukup. Lah bayangkan kalau anaknya cuman sufor, terus nggak dikasih makan. Ya kan? Nah, terus akhirnya saya ngomong, wes pulang makanannya masukin kulkas. Oke ya. Jadi apa yang terjadi? Anaknya luahap. Dia video call saya malam itu, Mam. Dia sampai nangis. Kenapa? Karena baru hari itu anaknya menghabiskan 1 mangkok bubur buatannya. Nggak pakai chef, buatan mamanya sendiri. Cuman bedanya adalah dimasukin kulkas dulu sebelum dikasih ke anak. Nah itu bedanya. Mama-mama yang sudah mengerti gitu ya, mama-mama yang sudah mengerti tentang kemauan anak itu gampang. Nggak ada lagi yang namanya anak GTM, itu nggak ada ya. Anak GTM tuh nggak ada. Mam kok bisa sampai secerdas itu kalau ngurus anak? Karena saya orangnya sangat suka belajar, Mam. Ya, karena saya tahu nggak kenapa saya suka belajar. Saya tuh dulu nggak pinter, IQ saya tuh rendah. Nah, heran toh kok bisa anaknya pinter-pinter, padahal kan katanya IQ menurun dari ibunya gitu kan. Anak saya semuanya pinter-pinter loh, tapi saya nggak pinter. Kenapa? Karena dulu saya tahu saya nggak pinter, tapi saya punya pemikiran gini diajarin orang tua saya. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak bisa, asalkan kita mau. Kebanyakan kita kan muales toh, bener ya. Kebanyakan kita tuh kepengen anaknya jadi baik, tapi kalau disuruh segampang inilah, kamu disuruh mendengarkan sharingan ini aja, mau ndak? Bertahan nggak sampai akhir? Belum tentu. Nah, yaitu makanya bedanya adalah kenapa saya itu kelihatannya cerdas, kelihatannya. Karena saya mau belajar gitu aja. Sesimpel itu, Mam. Saya kalau misalnya ada orang sharing tuh tak dengerin gitu ya. Kenapa? Itu ilmu untuk anak saya loh. Ya toh? Karena anak saya jadinya apapun ke depannya itu tanggung jawab saya, tanggung jawab mamanya. Iya, makanya kenapa Tuhan menitipkan kamu seorang anak. Karena Tuhan itu percaya hanya kamu yang bisa jadi mamanya. Saya pegang kepercayaan Tuhan yang Tuhan kasih ke saya untuk anak-anak saya. Saya bukan jadi mama yang berdiam diri. Ya toh? Saya belajar karena saya tahu saya nggak pinter. Akhirnya saya bisa membuktikan kalau kamu cuman bilang anak pinter tuh dari ibu yang pinter, itu nggak 100% benar. Kenapa? Karena saya nggak pinter. Cuman saya mau aja belajar tuh, karena saya tahu apapun kalau misalnya kita pengen mencari tahu, anak itu bisa. Makanya buktinya banyak anak yang mendengarkan sharing saya toh, semuanya bilang apa? Anaknya berubah. Semuanya jadi anaknya nurut, anaknya jadi baik, anaknya jadi pinter-pinter gitu ya. Anaknya semuanya berubah. Nah, ya toh. Jadi lanjut dulu. Nah, siapa di sini mama gitu ya? Siapa di sini ini ada yang bilang Cici nggak pinter tapi cerdas? Enggak. Saya tuh cuman kelihatannya cerdas. Kenapa? Karena saya mau belajar gitu aja. Sungguhan, Mam. Kalau saya nggak belajar ya juga nggak mungkin bisa kayak gini gitu kan, ya sama kayak orang-orang lain. Nah, apa bedanya saya dengan orang lain? Karena saya itu melakukan